Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perusahaan go public dan pasar modal. Kelompok kami terdiri dari Dewi Ratnasari, Sherly Maulida Fitria, Ferliana Stevevai, Lulu Maratus Isna, Trisna Oktalina Cahyani, Lulu Hasna, dan Nur Fatimah. Agenda pembahasannya yang pertama yaitu kita mulai dari pengertian dan unsur-unsur perusahaan, lalu lanjut ke perusahaan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Selanjutnya perusahaan tertutup dan perusahaan terbuka. Lalu yang keempat pengertian dan proses go public sebuah perusahaan. Dilanjut pengertian manfaat dan jenis-jenis pasar modal. Lalu yang keenam ada lembaga atau para pelaku pasar modal, dan yang terakhir keuntungan menjadi pasar go public. Pengertian perusahaan. Secara keseluruhan, perusahaan yaitu sebuah perkumpulan hukum yang didirikan oleh sekumpulan individu yang mengelola usaha dalam kapasitas komersial. Selain itu, perusahaan juga dapat diartikan sebagai lembaga yang berbentuk organisasi yang menyediakan produk dalam bentuk barang maupun jasa yang dibutuhkan masyarakat untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Unsur-unsur perusahaan. 1. Badan usaha. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, badan usaha dapat diartikan sebagai sekumpulan orang dan modal, yang mana sekumpulan orang tersebut memiliki sebuah aktivitas yang bergerak di bidang perdagangan atau dapat disebut juga di dunia perusahaan. Sedangkan menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Pajak Indonesia adalah sekumpulan individu serta modal yang membentuk kesatuan yang melakukan usaha maupun tidak melakukan sebuah usaha. Selanjutnya yang kedua yakni aktivitas yang terjadi pada bidang industri. Contohnya seperti pada bidang industri yang di bidang perdagangan, jasa, serta pembiayaan. Selanjutnya yang ketiga adalah terus-menerus. Maksudnya di sini adalah sebuah perusahaan dapat memiliki unsur secara terus-menerus karena sebuah perusahaan tidak bersifat insidental dan dapat juga disebut sebagai suatu kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan sebagai mata pencahariannya. Selanjutnya yang keempat yakni perusahaan dapat memiliki unsur tetap. Maksudnya di sini adalah bersifat tetap kegiatan usaha yang dapat dilakukan tidak berubah dalam waktu singkat ataupun jangka pendek, namun dapat berubah dalam waktu yang panjang. Yang kelima yakni diketahui publik. Artinya adalah perusahaan yang memiliki unsur terbuka kepada publik dan perusahaan yang akan dijalankan, diketahui dan ditunjukkan untuk publik secara umum, diakui serta dibenarkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Selanjutnya yang keenam adalah memiliki unsur yang penting, yaitu memperoleh laba ataupun keuntungan. Mendapatkan laba dan keuntungan adalah tujuan dari sebuah perusahaan yang dapat dari kegiatan usaha yang dilakukan. Dan yang terakhir adalah pembukuan. Sebuah perusahaan harus melakukan pencatatan tentang hak dan kewajiban yang berhubungan dengan aktivitas usaha, yang mana unsur pembukuan yang dilakukan oleh setiap perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perusahaan berbadan hukum dan perusahaan bukan badan hukum. Pengertian badan hukum. Badan hukum itu sendiri ditafsirkan sebagai sesuatu yang abstrak dan tidak nyata, karena di dalamnya tidak terdapat unsur kekuasaan untuk mengemukakan kehendak seperti halnya manusia. Teori tersebut dari teori fiksi von Zawicki. Badan hukum itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat. Menurut Hidir Ali, untuk menetapkan suatu badan hukum termasuk badan hukum publik atau badan hukum privat dapat dibedakan menjadi 3 kriteria untuk menetapkannya, yaitu dengan cara yang pertama, cara pendiriannya, dan yang kedua, tolak ukur pada lingkungan kerja suatu perusahaan tersebut, dan ketiga yaitu kewenangannya perusahaan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh perusahaan berbadan hukum dan bukan badan hukum.
Pada badan usaha berbentuk badan hukum, contohnya yaitu ada koperasi, terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 bahwa koperasi yaitu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi serta gerakan ekonomi masyarakat yang mana berasaskan kekeluargaan. Selanjutnya ada perseroan terbatas atau biasa disebut PT, terdapat pada Undang-Undang tahun 1995 pasal 1 ayat 1. Selain koperasi dan perseroan terbatas, ada badan usaha lain dengan syarat tertentu untuk memenuhi parameter sebagai badan hukum. Kemudian ada untuk contoh badan usaha bukan badan hukum ada 3 kriteria, yaitu yang pertama, persekutuan perdata yang diatur dalam KUH Perdata pada pasal 1618 bahwa persekutuan perdata dibentuk dan didirikan bersumber pada persetujuan 2 orang atau lebih untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan membagi keuntungan yang terjalin karenanya. Kemudian ada untuk contoh badan usaha bukan badan hukum ada 3 kriteria, yaitu yang pertama, persekutuan perdata yang diatur dalam KUH Perdata pada pasal 1618 bahwa persekutuan perdata dibentuk dan didirikan bersumber pada persetujuan 2 orang atau lebih untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan membagi keuntungan yang terjalin karenanya. Selanjutnya ada firma. Hukum dasar firma terdapat pada bagian kedua bab ketiga KUHD yang dibaurkan dengan ketentuan komanditer pada pasal 16 sampai 35 KUHD yang berbunyi perseroan firma adalah suatu perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu usaha di bawah satu nama bersama. Dan yang terakhir ada CV. CV sendiri yaitu sebenarnya tidak diatur dalam KUHD, tetapi karena CV termasuk firma, maka melalui ketetapan pada pasal 22 dan 23 KUHD di mana CV dibentuk dan didirikan dengan membentuk anggaran dasar dengan akta pendirian yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke PN dan tanpa memerlukan syarat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM karena didasarkan bahwa CV serupa dengan firma bukan merupakan badan hukum. Perusahaan tertutup dan perusahaan terbuka. Perusahaan tertutup merupakan perusahaan yang saham-sahamnya hanya dapat dimiliki oleh orang-orang tertentu saja dan tidak dijual untuk umum, dan saham-sahamnya pun tidak diperjualbelikan di pasar modal ataupun bursa. Jenis saham perseroan tertutup adalah saham atas nama atau saham atas tunjuk. Dengan menggunakan saham atas nama, maka untuk peralihan investor tidak mudah dilakukan dan harus dilakukan dengan mekanisme tertentu. Perusahaan terbuka atau biasa disebut dengan go public adalah perseroan yang mewadahi proses jual beli saham antara pemilik saham yang melakukan penawaran kepada masyarakat dengan perantara pasar modal. Jenis saham yang dimiliki oleh perseroan terbuka yaitu saham atas tunjuk yang mempermudahkan untuk dipindah tangankan dari satu orang ke orang lainnya. Dasar hukum yang mengatur tentang perseroan terbuka yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang pasar modal atau biasa disebut dengan UPM dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Selanjutnya, pengertian dan proses go public sebuah perusahaan. Pengertian go public sebuah perusahaan. Go public adalah sebuah aktivitas negosiasi saham atau efek lainnya yang dilakukan oleh emiten atau perusahaan yang akan go public. Fungsinya untuk menjual saham atau efek kepada masyarakat berlandaskan kode etik yang diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Perusahaan memiliki banyak alternatif sumber pendanaannya yang berasal dari dalam maupun luar perusahaan tersebut. Alternatif pendanaan dari dalam perusahaan biasanya menggunakan laba yang ditahan oleh perusahaan tersebut. Sedangkan pendanaan dari luar bisa saja berasal dari kredit yang berbentuk utang ataupun pendanaan yang bersifat pengikutan berupa saham. Sebelum go public, perusahaan harus terlebih dahulu mempersiapkan internal dan dokumentasi sesuai dengan persyaratan go public atau penawaran umum yang sudah ditetapkan oleh Bapepam. Proses go public sebuah perusahaan sesuai dengan ketetapan SK Menteri Keuangan nomor 1199/KMK
1.031/1991 yang dapat melakukan go public adalah emiten yang sudah memberikan deklarasi pendaftaran kepada Bapepam guna menjual atau menyewa efek kepada masyarakat, dan deklarasi pendaftaran tersebut sudah efisien. Adapun tahapan-tahapan untuk go public adalah sebagai berikut. Pertama, tahap persiapan. Pada tahapan ini, yaitu tahap awal dalam rangka mengatur semua sesuatu yang bertautan dengan proses go public. Sebuah perusahaan yang akan go public harus melaksanakan rapat umum pemegang saham atau RUPS sebagai sebuah hak penting dan kaidahnya diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Mekanisme RUPS yang diselenggarakan perusahaan yang akan go public adalah mekanisme RUPS yang sama dengan yang disahkan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas. Selepas memperoleh pengesahan selanjutnya, emiten melangsungkan penunjangan penjamin emisi serta lembaga profesi yang penunjang pasar sebagai berikut: 1. Penjamin emisi, 2. Akuntan publik, 3. Penilai, 4. Konsultan hukum, 5. Notaris. 2. Tahapan pengajuan pernyataan pendaftaran. Pada tahapan ini, perusahaan bersama underwriter membawa dokumen yang tercatat dalam prospektus ringkasan perusahaan ke Bapepam LK. Di tahapan ini juga calon emiten melengkapi semua dokumen pendukung dan penyampaian pendaftaran kepada Bapepam LK atau Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, hingga Bapepam LK menyatakan bahwa pendaftaran menjadi efisien. Pada tahapan ini, para profesi pendukung pasar modal, notaris, konsultan hukum, dan akuntan serta appraisal akan sering bolak-balik ke Bapepam LK guna untuk semua data diperiksa secara detail satu persatu lengkap dengan dokumen pendukungnya. Pada tahapan ini juga sering disebut dengan tahap seleksi. Di tahap ini tidak boleh main-main dalam memberikan pendapat, dan apabila meleset sedikit saja atau berbeda dari kaidah yang sudah ditentukan, maka akan diberikan ancaman kepada para profesional pasar dengan cukup berat dan diharuskan membayar denda. Adapun sanksinya berupa denda sampai pidana atau bisa juga pencabutan izinnya. Ketiga, tahapan penawaran saham. Dapat dipastikan kurang dari 38 hari, Bapepam LK sudah bisa memberikan jawaban atas pengajuan pendaftaran perusahaan yang go public. Jika sudah melakukan pendaftaran dan tidak ada koreksi, maka pada periode waktu tersebut, pernyataan tersebut akan otomatis menjadi efisien. Apabila perusahaannya sudah dianggap efisien, berarti saham dari perusahaan tersebut bisa dijual dengan penawaran umum. Penjualan saham di pasar modal dengan mekanisme IFPO disebut dengan penjualan saham di pasar perdana dan diatur oleh penjamin emisi. Penjamin emisi yang akan melaksanakan penjualan ke investor dibantu oleh agen penjualan atau perusahaan efek atau pihak lainnya yang ditunjukkan sebelum dan tercantum dalam prospektus ringkas. Sampai tahap IFO ini, perusahaan sudah bisa disebut dengan perusahaan publik. Gelar di belakang perusahaan tersebut menjadi TBK atau kependekan dari terbuka. Perusahaan bisa langsung mencatat sahamnya di BEI, setelah IFO bisa juga tidak. Keempat, tahap pencatatan saham di bursa efek. Setelah selesai periode penjualan saham di pasar perdana, maka saham tersebut dicatat atau listing di Bursa Efek Indonesia dan mulai dijual belikan di bursa. Bursa Efek Indonesia yaitu pasar sekunder, kemudian investor yang belum mendapatkan saham di pasar perdana atau primer bisa membeli saham di pasar sekunder. Sehabis melakukan penawaran umum, perusahaan yang telah menjadikan emiten tersebut lalu langsung mencetak sahamnya. Maka perlu diperhatikan oleh perusahaan yaitu apakah perusahaan melakukan IPO memenuhi ketentuan dan persyaratan yang sudah ditetapkan di BEI atau Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya yaitu keuntungan menjadi perusahaan go public. Keuntungan yang utamanya adalah membuka akses perusahaan terhadap sarana pendanaan jangka panjang. Melalui go public, modal yang diperoleh dapat dipakai sebagai biaya untuk proses pertumbuhan perusahaan, melunasi utang, melakukan investasi, atau melakukan akuisisi yang akan meningkatkan nilai ekuitas perusahaan untuk memiliki struktur permodalan yang optimal. Di sini ada 3 keuntungan yang lain. Keuntungan yang pertama yaitu
sebagai pengembangan nilai perusahaan or company value dengan menjadi perusahaan go public yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Setiap saat publik dapat memiliki data pergerakan nilai perusahaan. Dengan kata lain, kondisi keuangan perusahaan dapat diakses oleh publik karena pada dasarnya investor akan lebih melirik perusahaan terbuka karena mereka menilai kredit risk dari perusahaan terbuka itu lebih rendah. Yang kedua, menumbuhkan loyalitas karyawan dan mempertahankan kelangsungan usaha. Apabila saham perusahaan diperdagangkan di bursa, karyawan bisa mendapatkan insentif berupa saham. Dengan melibatkan karyawan dalam proses pertumbuhan perusahaan melalui proses go public, maka rasa memiliki karyawan akan meningkat. Keterlibatan tersebut yang akan meningkatkan rasa profesionalisme dan kinerja karyawan karena mereka menganggap mereka memiliki hak dan bagian dari saham tersebut. Yang ketiga yaitu insentif pajak dan meningkatkan citra perusahaan. Merujuk pada Peraturan Pemerintahan Nomor 56 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 77 Tahun 2013 tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseorangan terbuka. Perusahaan yang sudah go public memiliki keuntungan jika saham telah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Informasi tentang perusahaan akan sering diliput oleh media, penyedia data, dan analisis di perusahaan sekuritas. Nah, hal tersebut, publikasi secara cuma-cuma tersebut akan meningkatkan citra perusahaan serta meningkatkan exposure pengenalan atas produk yang dihasilkan perusahaan. Hal ini menciptakan peluang dan pelanggan baru bagi perusahaan. Saya Lulu Hasna Safinatun Naza akan menjelaskan pengertian pasar modal. Pasar modal merupakan tempat bertemunya antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi dalam memperoleh modal. Pihak penjual dalam pasar modal adalah perusahaan yang membutuhkan modal atau emiten. Sebab itu, mereka akan berusaha menjual sekuritas atau efek di pasar modal. Sedangkan pihak pembeli atau investor yaitu pihak yang ingin membeli modal di perusahaan yang sekiranya akan menguntungkan pihak pembeli atau investor. Pasar modal juga dikenal sebagai bursa efek. Di Indonesia hanya ada satu bursa efek, yaitu Bursa Efek Indonesia atau BEI. Pengertian pasar modal dalam pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 bahwa pasar modal ialah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, dan juga lembaga-lembaga yang berkaitan dengan efek. Manfaat pasar modal bagi pihak emiten. 1. Jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. 2. Dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. 3. Tidak ada konvenan sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana. 4. Solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. 5. Menjadi lebih kecil ketergantungan pihak emiten terhadap bank. Manfaat pasar modal bagi pihak investor. 1. Nilai investasi akan berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. 2. Mereka memperoleh dividen bagi yang memiliki atau memegang saham dan bunga yang mengambang bagi pemenang obligasi. 3. Dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi resiko. Manfaat pasar modal secara umum yaitu 1. Memberikan wadah investasi yang beragam bagi mereka para investor sehingga memungkinkan untuk melakukan diverifikasi. 2. Menyediakan leading indikator bagi perkembangan perekonomian suatu negara. 3. Penyebaran kepemilikan perusahaan sampai pada masyarakat menengah. 4. Menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang.
bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi dana secara optimal. 5. Penyebaran kepemilikan, keterbukaan, dan profesionalisme menciptakan iklim perusahaan yang sehat serta mendorong pemanfaatan manajemen profesional. Jenis-jenis pasar modal berdasarkan transaksinya dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu 1. Pasar perdana, 2. Pasar sekunder. Pasar perdana yaitu tempat efek-efek atau surat berharga yang diperdagangkan untuk pertama kalinya yang nantinya akan tercatat resmi di bursa efek. 2. Pasar sekunder yaitu perdagangan efek yang sudah tertulis dalam bursa efek. Perbedaan pasar sekunder dengan pasar perdana yaitu proses jual beli. Pasar perdana, proses jual belinya antara investor dan perusahaan. Sementara pasar sekunder, proses jual belinya antara investor dengan investor. Harga saham pada pasar perdana tetap sama sesuai yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Sementara pasar sekunder bersifat fluktuatif, harga bisa naik maupun turun dengan kondisi dan juga banyaknya jumlah permintaan dan penawaran yang terjadi. Lembaga atau para pelaku pasar modal. Pengertian pelaku pasar modal. Pelaku pasar modal adalah seluruh unsur, perorangan atau kelompok yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal sehingga pasar modal bisa melakukan kegiatannya. Ada beberapa pelaku utama pasar modal, yaitu 1. Emiten. Emiten adalah perusahaan BUMN yang mencari modal dari bursa efek dan menerbitkan efek seperti saham, obligasi, right issue, waran, dan lainnya. 2. Investor. Investor adalah pemain terpenting yang sejajar dengan emiten. Tanpa adanya investor, pasar modal tidak akan bisa beraktivitas. Yang ketiga, underwriter. Underwriter adalah penanggung jawab atas terjualnya bursa efek emiten kepada investor pada perusahaan swasta atau BUMN. Yang keempat, pialang. Pialang atau broker atau makelar adalah perusahaan swasta atau BUMN yang aktivitas utamanya melakukan pembelian atau penjualan efek di pasar sekunder. Yang kelima, manajer investasi. Manajer investasi adalah perusahaan yang kegiatannya menyelenggarakan pengelolaan portofolio efek, di mana perusahaan yang menerbitkan sertifikat reksadana. Dalam melakukan investasi, manajer investasi bisa menggunakan modalnya sendiri dan bisa ditambah oleh modal yang dikumpulkan oleh para investor. Yang keenam, penasihat investasi. Penasihat investasi adalah pihak yang memberikan nasihat kepada para investor perihal penjualan atau pembelian efek. Dalam pelaksanaan kegiatan investasi, penasihat investasi harus mendahulukan dan menjaga kepentingan nasabahnya. Yang ketujuh, lembaga penunjang. Lembaga penunjang adalah lembaga yang menunjang aktivitas perdagangan dalam pasar modal. Yang kedelapan, penanggung atau guarantor. Penanggung atau guarantor diberi kepercayaan oleh emiten dan investor. 9. Perusahaan surat berharga atau securities company. Perusahaan surat berharga merupakan perusahaan yang mengutamakan diri dalam perdagangan surat berharga yang tercatat dalam bursa efek. Yang terakhir, perusahaan pengelola dana atau investment company. Perusahaan pengelola dana merupakan perusahaan yang menawarkan jasa pengelolaan dana bagi para investor dan berperan untuk mengurus surat-surat berharga yang akan menguntungkan investor. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.